Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Latif. Saya berasal dari jurusan Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Negeri Padang, Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Oke, di kali ini saya akan membahas tentang administrasi keuangan. Oke, administrasi keuangan itu ini sangat sensitif karena ini menyangkut dengan keuangan yang mana yang para pejabat negara bisa saja korupsi akan hal ini. Administrasi keuangan. Administrasi keuangan ini kita akan bahas tentang pengertian administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah suatu upaya pengelolaan yang mencakup semua aktivitas yang berhubungan dengan uang, dengan keuangan, guna mencapai tujuan suatu perusahaan atau organisasi. Pengertian administrasi keuangan ini dapat dibagi beberapa menurut para ahli. Nah, dalam arti sempit, administrasi keuangan semua aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan pemasukan dan pengeluaran dan pembiayaan kegiatan organisasi, di mana bentuknya dalam penggunaan organisasi atau perusahaan, di mana bentuknya berupa tata usaha dan tata pembukuan keuangan. Nah, dalam artian luas, administrasi keuangan ini adalah suatu kebijakan mengenai pengadaan dan penggunaan keuangan organisasi untuk mewujudkan kegiatan tersebut, di mana bentuknya berupa pengelolaan menjadi perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Nah, menurut De Liang Gie, pengertian administrasi keuangan adalah proses perencanaan, penyediaan, dan penggunaan uang dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dengan kata lain, administrasi keuangan merupakan kegiatan penataan keuangan yang mencakup penyusunan anggaran belanja, penentuan sumber dana, cara pemakaian, hingga pembukuan. Nah, singkatnya, pelaksanaan administrasi keuangan yang baik akan berdampak positif pada produktivitas dan juga bagi suasana kerja di sebuah perusahaan. Dengan begitu, maka pengelolaan keuangan di suatu perusahaan akan lebih tertata dengan baik dan menghasilkan output yang baik bagi perusahaan itu sendiri. Fungsi dari administrasi keuangan. Selanjutnya kita bahas nih tentang fungsi administrasi keuangan. Oke, fungsi administrasi keuangan ini yang pertama adalah fungsi investasi. Fungsi investasi dalam hal ini adalah semua aktivitas pengelolaan dana ke dalam aktiva yang dipakai untuk mencapai tujuan organisasi. Investasi bila didapatkan dari modal organisasi atau dari luar. Investasi ini sendiri dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ini investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek ini sendiri adalah
kas piutang, persediaan dan sebagainya. Investasi jangka panjang adalah misalnya tanah, gedung, peralatan produksi, kendaraan dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu ada namanya fungsi mencari dana. Dalam organisasi atau dalam acara biasanya sering tuh ditemukan yang adanya sponsor. Nah, bisa juga ini menjadi bagian dari hal tersebut. Tujuan sponsor ini yaitu dengan mencari sebuah dana untuk membantu kegiatan itu, untuk melancarkan kegiatan itu sendiri. Nah, fungsi mencari dana ini sendiri adalah fungsi untuk mencari modal untuk membiayai semua aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Selain itu juga berfungsi untuk memilah dan memilih berbagai sumber dana yang tepat untuk masing-masing jenis kebutuhan. Artinya suatu perusahaan atau organisasi harus memilih apakah dana diambil dari pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, atau modal perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, fungsi dana itu sendiri adalah fungsi pembelanjaan. Nah, kalau sudah adanya dana, tentu akan kita belanjakan. Nah, maksudnya ini adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan, baik itu dana milik sendiri ataupun dana dari luar. Dengan kata lain, fungsi pembelanjaan di sini berkaitan dengan proses produksi maupun pendukung proses produksi. Fungsi dana yang keempat adalah fungsi pembagian laba. Setelah ditentukannya dana, maka kita akan mencari mana keuntungan dari yang kita belanjakan tersebut. Nah, fungsi pembagian laba ini adalah pembuatan dan penentuan aturan dalam pembagian keuntungan hasil usaha. Fungsi pembagian laba juga dapat dimasukkan ke dalam fungsi mencari dana. Dalam artian, perusahaan berupaya mengembangkan usaha-usaha perusahaan dari dana perusahaan itu sendiri. Manfaat. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat administrasi keuangan. Manfaat dari administrasi keuangan ini sendiri adalah setelah memahami pengertian administrasi keuangan dan fungsinya, nah tentu kita akan juga perlu mempelajari manfaat dari administrasi keuangan itu sendiri. Yang pertama adalah pencatatan penerimaan, pencatatan penerimaan dan pengeluaran suatu organisasi atau perusahaan agar menjadi lebih teratur. Kita harus tahu berapa dana yang dikeluarkan, berapa dana yang digunakan, karena kalau tidak, ini akan menyebabkan kerugian pada perusahaan atau organisasi itu sendiri terhadap penggunaan dana yang ia telah gunakan. Dan bisa saja ada beberapa dari mereka yang telah korupsi dengan bagian-bagian itu sendiri gitu. Nah, tapi tentu itu tidak kita harapkan. Nah, yang kedua itu penggunaan dana organisasi menjadi lebih terkendali, lebih terkoordinasi dan lebih bermanfaat. Nah, selanjutnya dengan adanya administrasi keuangan, maka potensi terjadinya kekeliruan membuat laporan keuangan dapat diminimalisir. Karena dalam membuat laporan keuangan, kita jangan sampai salah membuat laporan. Karena salah pembukuan, salah penulisan angka, tentu akan menyebabkan kerugian yang kita tidak ketahui sebelumnya gitu. Selanjutnya ada namanya komponen administrasi keuangan. Apa itu komponen administrasi keuangan? Nah,
komponen administrasi keuangan ini dapat kita bagi dalam beberapa pembagian. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan, yaitu semua kegiatan perencanaan pemasukan dan pengeluaran keuangan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, penganggaran keuangan, yaitu semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasukan, pengeluaran, dan kegiatan lainnya yang direncanakan sebelumnya dan dibuat detail anggarannya. Nah, ini sama seperti dengan pembukuan. Selanjutnya, pengelolaan keuangan. Tentu perlu uang itu kita kelola dengan sebaik-baiknya agar tidak rugi nantinya gitu. Penggunaan dana sedemikian rupa yang bertujuan untuk memaksimalkan kinerja dari perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, yang keempat, pencarian keuangan. Pencarian keuangan ini semua hasil yang berhubungan dengan upaya pengadaan dana agar semua kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik. Yang kelima yaitu adanya penyimpanan keuangan, yaitu aktivitas pengumpulan dana perusahaan dan menyimpannya di tempat yang aman. Yang keenam berikutnya pengendalian keuangan. Tentu yang namanya uang harus kita kendalikan ya, yaitu semua hal yang berhubungan dengan penilaian dan perbaikan sistem atau kinerja bagi keuangan pada suatu perusahaan. Berikutnya ada yang namanya pemeriksaan keuangan. Tentu keuangannya akan kita periksa kemana anggaran tersebut digunakan, dibelanjakan. Nah, maksud di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan audit internal terhadap bagian perusahaan sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan. Nah, penyimpangan ini yang dimaksud adalah seperti adanya orang yang korupsi terhadap penggunaan uang, pengelolaan uang itu sendiri, kemana ia gunakan, kemana ia belikan gitu. Nah, tentu administrasi keuangan ini ada petugasnya. Apa itu petugas administrasi keuangan? Di antaranya adalah administrasi kantor yang pertama, yaitu seperti sekretaris. Beberapa tugas tentang administrasi kantor ini adalah bertanggung jawab atas kegiatan keuangan antara pimpinan perusahaan dengan pihak bank. Misalnya pada saat penyimpanan uang di bank. Nah, tentu ada sekretaris yang mengelola uang ini sendiri di perkantoran. Selanjutnya melakukan pembaaran rekening pajak atau sumbangan dana atas nama pimpinan perusahaan. Ya, berikutnya menangani kas kecil dengan melakukan pencatatan dan penyediaan dana untuk keperluan rutin yang nilainya kecil. Sebenarnya dalam keuangan pasti tahu dong yang namanya bendahara. Nah, kalau di swalayan itu namanya kasir. Nah, maksudnya apa? Tugas dan tanggung jawab seorang bendahara ini adalah menerima permohonan pengajuan dana, kas kecil, dan juga laporan pembukuan kas kecil administrasi perkantoran. Selanjutnya mengisi dana kecil dalam uang tunai dan cek. Manajer keuangan. Nah, pembagian ketiga yaitu manajer keuangan. Tugas dan tanggung jawab seorang manajer keuangan adalah menerima dan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kas kecil dan menyetujui permohonan pengisian dana kas kecil. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai administrasi keuangan ini. Jadi kesimpulannya administrasi keuangan ini adalah yang berhubungan dengan uang yang mana ini sendiri ada pada perusahaan, sekolah itu seperti dana BOS, dana bantuan yang lainnya, dan juga organisasi juga perlu yang namanya adanya keuangan itu sendiri, pengelolaan keuangan itu sendiri. Nah, demikian
presentasi saya mengenai administrasi keuangan ini. Jika apabila kesalahan atau yang tidak tepat mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.